Halo semua, selamat datang kembali di ibadah HTBC Online. Kami sangat senang untuk bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum kita beribadah, mari kita membuka ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Berlebihan
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat 1-11. Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat 1-11. Tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursilah. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai dengan selesai. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang.
Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita satukan hati memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu berbicara kepada kami, menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami. Karena kami yakin bahwa janji-janji-Mu dalam firman-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan bacaan firman Tuhan hari ini dari Ulangan dan dari Kisah Para Rasul, saya ingin memberi tema yaitu bagaimana kita hidup dan bersaksi di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara-saudara sekalian, situasi sulit itu tidak hanya menimpa orang-orang tertentu atau di dalam waktu-waktu tertentu. Sepanjang kehidupan manusia, kesulitan, kesukaran itu sering terjadi. Tetapi persoalannya ialah bukan bagaimana kita menyingkirkan persoalan-persoalan itu, tetapi bagaimana caranya kita menghadapinya. Bagaimana kita bersikap terhadap kesulitan atau situasi sulit. Saudara, dari cerita Kisah Para Rasul tadi yang berbicara tentang perjalanan pemberitaan Rasul Paulus menuju Italia, tentu sekaligus ke Roma. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebagai seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus, pasti orang ini, apalagi dia mau dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan Injil, pasti dia dijaga oleh Tuhan. Pasti dilindungi oleh Tuhan. Bukankah dia dekat dengan Tuhan? Tetapi dalam kenyataannya cerita ini berbicara lain. Justru di tengah-tengah perjalanan ke Roma atau ke Italia itu, Rasul Paulus mengalami hambatan yang luar biasa dan hampir-hampir merenggut nyawa dia dan nyawa orang-orang dari 276 penumpang yang ada di dalam kapal besar itu, dan itu adalah tidak bermesin, tapi itu adalah kapal layar. Dan ini sangat mencekam. Saudara sekalian, kita perlu menyimak sekaligus melihat bagaimana seorang Rasul Paulus bersikap di tengah-tengah kesulitan perjalanan hidupnya ini. Yang pertama, jangan kita pernah salah beriman. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa dengan iman kita pasti mengalahkan kesulitan-kesulitan itu. Pasti orang beriman bersandar kepada Tuhan dan kita tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi saudara-saudara sekalian, beriman yang benar adalah beriman dengan menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukankah alam itu sendiri diciptakan oleh Tuhan
yang menurut Tuhan itu adalah sungguh amat baik. Dan alam itu adalah lingkungan kita, tetapi juga kita sendiri adalah bagian dari alam itu, di mana kita diberi satu keistimewaan yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan lain, yaitu akal budi. Nah, di dalam akal inilah Rasul Paulus berkata barangkali kepada orang-orang yang ada di kapal itu dan juga para jurumudi di dalam kapal itu, dia katakan di dalam ayat 10 di dalam pasal yang kita baca, pasal 27 dari Kisah Para Rasul ini, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Dan dia ulangi di bagian lain bahwa saya sudah katakan bahwa kita akan mengalami kesukaran besar, mendatangkan kerugian besar. Dan ini adalah analisa otak dari Rasul Paulus tentang perjalanan yang membahayakan itu. Saudara-saudara sekalian, seringkali ketika kita mengalami kesulitan, khususnya di tengah-tengah menghadapi virus corona, bencana virus corona ini, kita salah dalam beriman. Kita berpikir bahwa kalau kita beriman, kita tidak akan terserang virus corona. Atau kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan ini, termasuk kesulitan ekonomi. Tapi saudara-saudara sekalian, dari bacaan firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita, Paulus yang adalah rasul Tuhan pun mengalami kesulitan-kesulitan ini. Tetapi bagaimana dia menghadapinya? Dia tidak pernah mempersalahkan alam. Dia tidak mengatakan bahwa ombak dan gelombang, angin yang kencang yang menimpa akan kapal mereka itu adalah datang dari kuasa-kuasa lain atau datang dari kuasa iblis. Tidak. Dia justru berbicara dengan menggunakan akal sehatnya bahwa hati-hati, jangan sampai, lebih baik dia mengatakan bahwa kita tunda atau kita alihkan perjalanan ini. Tetapi para prajurit yang ada di kapal itu lebih percaya kepada jurumudi, pada nakoda, daripada seorang Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pun di dalam suasana sulit ini, kita harus berpikir sedemikian rupa bahwa kita jangan takabur. Jangan kita berkata, dengan iman, kenapa kita harus takut dengan virus itu? Lalu kemudian kita tidak menjalankan protokol kesehatan. Alam ini mungkin akan menjadi lebih berbahaya lagi di kemudian hari. Mungkin akan ada yang namanya coronavirus atau COVID-19 gelombang kedua. Kita tidak tahu. Yang pasti kita tidak pernah berpikir bahwa kesulitan tidak akan datang. Kesulitan semakin sulit, semakin membahayakan. Tetapi apapun itu, marilah kita bersikap menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, antara lain itu, protokol kesehatan diikuti, dengar pada anjuran pemerintah. Kemudian jangan kita salah di dalam mengkonsumsi makanan tertentu. Kita sudah tahu bahwa ini adalah virus dan kemudian kita sengaja untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memberikan kesehatan yang lebih baik kepada kita. Lalu jangan, kalau dikatakan bahwa kalau kita disuruh diam di rumah, kita jangan kemudian sengaja untuk keluar hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa. Tetapi saudara-saudara sekalian, kebodohan ini akan membahayakan kita dan kita kemudian menjadi orang beriman tapi tidak bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, iman yang salah. Yang kedua ialah bahwa di tengah-tengah situasi mencekam seperti yang dialami oleh Rasul Paulus,
justru saat-saat seperti itu Allah menyatakan diri kepada Paulus. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Dia katakan kepada seluruh penumpang yang ada, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara sekalian, inilah penyataan Allah di tengah-tengah kesulitan. Saudara, jangan kita berpikir bahwa Allah menyatakan diri justru di dalam satu gedung gereja yang besar, di dalam satu gedung katedral yang megah, dan kemudian di situ ada puji-pujian yang begitu mempesona, dan kita katakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Bisa juga, tetapi kehadiran Allah itu tidak kita hanya batasi di dalam situasi tertentu seperti itu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Allah pun dapat menyatakan diri dan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara sekalian, suasana yang kita hadapi saat ini adalah suasana yang cukup mencekam, namun pastikan bahwa Allah ada, Immanuel, Allah beserta kita, apapun keadaan kita. Saudara sekalian, oleh karena itu, di tengah-tengah situasi ini, justru Rasul Paulus menyatakan atau menyampaikan kepada orang yang ada di sana di dalam kapal itu bahwa jangan takut. Dia katakan bahwa Allah mengatakan jangan takut. Jadi dia justru di sini dia menyaksikan bahwa kehadiran Allah di dalam kehidupannya itu menolong mereka yang lain. Dia memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak menakut-nakuti orang dengan ramalan-ramalan atau cerita-cerita hoax yang justru membuat orang takut. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang berikut atau hal yang ketiga, di tengah-tengah situasi sulit seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, dia mau menolong, mau memberi makan. Dan hal itu dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, dia menunjukkan kasihnya itu dengan menolong, memberi makan kepada orang-orang yang ada di kapal itu tanpa membedakan suku, ras, agama, kepercayaan, atau jabatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam kapal itu rupanya ada para tahanan, berarti adalah orang-orang jahat. Juga di situ ada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, atau mereka yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan Rasul Paulus. Makanya dia katakan bahwa Allah yang aku sembah. Artinya bahwa di situ juga ada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dan di situ juga ada jabatan, perbedaan jabatan, ada tentara di situ. Nah, di sini Rasul Paulus katakan bahwa aku menasihati kamu, dia tidak pilih siapapun, supaya kamu makan dahulu. Saudara, justru pertolongan kita kepada orang lain di tengah-tengah situasi ini akan merupakan satu ujian bagi iman kita, bahwa kita tetap menyatakan kasih kita kepada orang lain sekalipun kita sendiri dalam keadaan sulit. Nah, di sini saudara sekalian, penulis Kisah Para Rasul menyoroti bahwa keselamatan itu bukan masalah di seberang sana, atau bukan soal nanti masuk surga. Itu memang harapan kita.
Tetapi ketika kita menghadapi kehidupan di sini, sekarang ini, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa mari kita mati sama-sama, karena kita akan diterima oleh Tuhan di dalam surga. Keselamatan itu juga ada di sini, yaitu bahwa kita perlu melayani orang dari sudut fisik, dari sudut kesehatan, dari sudut kebahagiaan, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, agar kita selamat dari bencana alam. Kita selamat dari kelaparan, kita selamat dari kebodohan. Dan inilah sebetulnya yang menjadi pelayanan kita, atau yang menjadi ekspresi iman kita kepada Yesus, yang telah memperlihatkan bagaimana dia mengasihi orang lain, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita manusia. Dia selamatkan kita. Itu adalah suatu teladan, satu contoh bagaimana kita hidup atau kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, mari di tengah-tengah suasana menghadapi COVID-19 ini, mari kita hadapi dengan kerahkan semua akal sehat kita secara kreatif. Kita melindungi saudara-saudara kita melindungi diri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang lain, memberikan kepada mereka pendidikan bagaimana bahayanya COVID-19 ini dan bagaimana caranya untuk hidup sehat. Dan yang berikut ialah bahwa di tengah-tengah situasi ini mari kita bawa orang-orang itu untuk melihat kepada Tuhan. Dan yang selalu menjaga kita, memelihara kita. Dan yang berikut ialah yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Artinya apa? Bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Pengharapan kita ada pada Tuhan kita yang hidup. Dan yang berikut ialah mari kita saling menolong satu dengan yang lain, karena ini adalah tugas dan panggilan kita, misi kita. Tidak perlu membeda-bedakan siapapun dia, mari kita layani. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di tengah-tengah situasi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bagaimana sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dapat mewujudkan iman kami di tengah-tengah situasi saat ini. Biarlah Tuhan kami dikuatkan untuk bagaimana kami kritis, kreatif di dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang mencekam ini, biarlah Tuhan kami melihat kepada Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberi penghiburan kepada kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah situasi kami saat ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati untuk saling menolong, saling membantu, bergotong royong, membantu satu dengan yang lain untuk keselamatan secara keseluruhan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa.
Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berkati Presiden kami Joko Widodo dan semua para pemimpin yang ada. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Bishop kami, The Right Reverend Renis Ponaya, dan untuk Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor yang ada. Tolonglah mereka di dalam memimpin jemaat-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam keadaan tertekan Tuhan, karena masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bagi-Mu ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin.
darkness, waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who Saudara-saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat ibadah yang sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengakses channel YouTube kami, HTBC Church. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa.